Halo Sobat Gressler, kembali lagi di YouTube channel Gressler Indonesia. Gimana nih Sobat Gressler puasanya? Udah 10 hari berlangsung, masih lancar kan? Masih aman? Harus masih aman. Karena makin hari makin kerasa kalau misalnya kita akan menuju ke Hari Raya Idul Fitri. Nah, ngomong-ngomong masih di bulan Ramadan nih, kita itu kalau misalnya berpuasa itu pasti melakukan makan sahur. Bangun untuk makan sahur kan? Cuman ada nggak nih dari Sobat Gressler yang sekarang udah mulai mager-mager karena harus masak dulu gitu kan, apalagi yang ngekos nih gitu, karyawan-karyawan atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ngekos gitu. Ada gak yang sekarang udah mulai mager bangun sahur karena harus masak dulu gitu kan? Jadinya minum air putih aja gitu, atau jadinya udah cuma makan biskuit aja satu gitu. Ada nggak nih yang kayak gitu? Nah, di sini saya mau kasih solusi buat semua Sobat Gressler yang bingung untuk makan sahurnya apa nih di hari besok atau lusa atau minggu berikutnya. Karena makan sahur itu kan kita pengennya tuh cepat gitu kan, pengennya praktis gitu, yang penting makan gitu. Tapi kadang kita terbatas karena ya udah harus masak dulu, harus potong-potong dulu gitu kan. Nah, saya mau kasih beberapa rekomendasi menu makan sahur yang bahan dasarnya dari frozen food dan juga dari bumbu instan. Oke, kira-kira apa aja ya rekomendasi menu makan sahurnya? Nah, sebelum saya kasih rekomendasi menu sahur yang mungkin bisa Sobat Gressler coba nanti di rumah, kira-kira Sobat Gressler tahu nggak nih kalau misalnya produsen-produsen frozen food itu mencetak label kadaluarsanya itu menggunakan apa, di mana atau bagaimana? Karena kan mungkin Sobat Gressler juga pernah berpikir gitu, ini kok ada label kadaluarsa ya di kemasannya, tapi setelah berjam-jam bahkan berhari-hari ada di kulkas kita, ada di freezer kita, dia kok nggak hilang-hilang gitu. Padahal kan kena air, yang dimana harusnya kalau tinta kalau udah kena air itu luntur gitu kan. Nah, sebenarnya Sobat Gressler, para produsen frozen food itu menggunakan mesin printer yang khusus nih. Yang khususnya gimana sih? Ya, khusus dengan teknologi modern. Namanya itu mesin inkjet coding. Jadi, itu berbeda ya dengan mesin printer yang biasa Sobat Gressler lihat di kantor Sobat Gressler. Dan pengaplikasiannya juga beda dengan printer yang biasa Sobat Gressler pakai di kantor. Nah, mesin inkjet coding ini memang spesial khusus untuk mencetak kode-kode tanggal kadaluarsa atau misalnya kode produksi dan sebagainya. Tapi berhubung soal printer-printer, berhubung soal print-printan, pasti yang namanya ngeprint itu kita butuh yang namanya tinta kan. Nah, di sini tinta yang digunakan pada mesin coding inkjet juga itu harus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya seperti saat ini nih, case-nya adalah untuk produsen frozen food. Berarti tintanya itu harus yang kuat, harus yang anti luntur, anti hilang, tahan banting kalau misalnya berhari-hari disimpan di freezer biar nggak hilang gitu. Nah, hal tersebut juga menjadi pengaruh untuk konsumen yang mengkonsumsi frozen food, di mana konsumen tetap bisa ngelihat tanggal kadaluarsanya dari produk frozen food tersebut gitu. Jadi para produsen frozen food ini harus siap menyediakan produk-produk dengan kemasan yang label kadaluarsanya anti luntur. Nah, ketentuan tersebut juga sudah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM dalam pedoman cara pengolahan dan penanganan olahan beku yang baik, di mana para produsen frozen food harus melakukan pelabelan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga label tersebut tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, dan terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Nah, udah ada ketentuannya kan? Jadi para produsen frozen food ini harus banget, wajib kudu gitu kan melabelkan tanggal kadaluarsa pada kemasan frozen foodnya yang anti luntur, yang tidak mudah rusak seperti itu, karena sudah ditentukan juga oleh BPOM. Nah, mungkin dari Sobat Gressler juga masih ada yang bingung nih, label-label di sini yang dimaksud tuh label apa aja sih? Balik lagi ke pedoman yang tadi ditetapkan oleh BPOM ya Sobat Gressler. Label-label di sini terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya itu harus ada label tanggal kadaluarsa dengan mencantumkan tanggal, bulan dan juga tahun kadaluarsa dari produk tersebut.
Kemudian harus juga ada tanggal dan kode produksi. Nah, jadi itu juga Sobat Gressler, kenapa tanggal kadaluarsa pada kemasan frozen food itu harus anti luntur dan anti rusak. Karena produk frozen food itu kan kita simpen di dalam freezer, yang dimana suhunya dingin gitu kan, terus kena air juga gitu. Dan suhu dingin pun gak cuman 20 derajat atau cuma 25 derajat, tapi itu minimal suhu freezer adalah minus 17 derajat, bahkan bisa lebih di bawahnya. Nah, sedangkan kalau misalnya para produsen frozen food tidak memenuhi dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BPOM, nanti yang ada konsumen malah nggak percaya juga gitu kan, kok nggak ada tanggal kadaluarsanya, atau kok tanggal kadaluarsanya ada tapi kok burem gini, jadi bingung gitu. Dan itu juga bisa membahayakan konsumen yang mengkonsumsi produk frozen food tersebut. Nah, itu sedikit informasi soal frozen food ya Sobat Gressler, semoga bisa menambah ilmu dan wawasan. Oke, kita lanjut sekarang. Menu rekomendasi untuk masak sahur dengan bahan dasar frozen food dan juga bumbu instan. Jangan lupa bumbu instannya. Yang pertama, ada kolaborasi antara nugget goreng dengan bumbu instan saus tiram. Dikolaborasikan menjadi nugget goreng saus tiram. Wah, kayaknya ini enak sih, ini kan garing-garing, kriuk-kriuk, tapi tetap ada bumbu-bumbu saus tiramnya. Kemudian yang kedua Sobat Gressler, ada sosis asam manis. Nah, sosis juga kan frozen food dan kita bisa gunakan bumbu instan asam manis. Tinggal dibuka, terus udah gitu tinggal dituang di oseng-oseng aja, ditumis-tumis aja. Nah, yang ketiga nih, kalau misalnya Sobat Gressler mau yang kuah-kuah gitu kan, bangun subuh pengennya yang anget-anget gitu. Ada rekomendasi menu makan sahur yaitu sop tom yum. Ya kan, kalau misalnya pengen yang kuah, sop tom yum tuh kayaknya enak gitu, anget, terus ada pedes-pedes dikit, ada asem-asemnya juga, wah seger deh itu. Tinggal masukin frozen kayak bakso-baksoan frozen gitu kan ke dalam panci, nanti kalau udah mendidih tinggal dimasukin bumbu instan tom yumnya. Kemudian yang keempat, ada kolaborasi antara beef slice dan juga bumbu instan teriyaki menjadi beef slice teriyaki. Waduh, mantep banget, ini kayak makan Jepang-Jepangan gitu ya, kayak makan all you can eat gitu rasanya. Jadi Sobat Gressler bisa beli daging frozen yang tipis-tipis gitu, yang bentuknya slice gitu kan banyak ya sekarang ya. Kemudian ditumis, dimasak barengan sama bumbu instan rasa teriyaki. Tinggal dituang bumbunya, ditumis-tumis, udah beres. Makan pakai nasi anget, enak banget itu sahurnya. Nah, yang terakhir nih, yang kelima, ada menu dengan sayurnya. Siapa tahu Sobat Gressler mau yang ada sayur-sayurnya kan? Nah, rekomendasi dari saya adalah tumis udang sayur. Wah, mantap banget tuh. Jadi kolaborasi antara udang yang sudah dikupas, kemudian ada sayur juga. Sayur kan sekarang ada yang sudah frozen ya, bentuknya udah dipotong-potong gitu kan. Terus udah gitu tinggal dimasak aja dan digabung dengan bumbu tumis yang instan. Udah ada loh Sobat Gressler sekarang bumbu instan yang untuk tumis. Wah, pasti rasanya itu enak banget, ada sayurnya, terus ada udangnya juga gitu. Atau mungkin selain udang, Sobat Gressler bisa ganti jadi ayam. Mungkin ayam juga kan ada yang udah dipotong gak ada tulangnya tuh. Wah, udah itu mantap itu. Nah, jadi itu adalah beberapa rekomendasi menu makan sahur yang cepet, praktis, tapi tetap enak dan juga pastinya mengenyangkan untuk Sobat Gressler makan sahur. Kalau misalnya mau yang lebih instan lagi ada nggak? Ada. Sekarang tuh udah banyak banget produsen-produsen makanan ya yang sudah menjual masakan yang udah jadi terus dijadikan frozen gitu. Jadi divakum dijadikan frozen gitu. Kayak misalnya gudeg frozen gitu kan udah ada juga sekarang. Atau misalnya tumis cabai hijau frozen, paru cabai merah frozen, kayak gitu kan udah banyak banget gitu. Nah, kalau mau yang lebih instan lagi, tinggal angetin doang, itu Sobat Gressler bisa mengkonsumsi itu untuk makan sahur Sobat Gressler. Pokoknya yang paling penting Sobat Gressler harus selalu mengecek label tanggal kadaluarsa ya. Jangan sampai udah beli tapi ternyata wah seminggu lagi kadaluarsa nih gitu, atau bahkan yang lebih parahnya
waduh udah lewat dari 2 minggu nih kadaluarsanya. Wah jangan juga gitu kan, nanti yang ada mau sahur niatnya mau cepet malah jadi nggak jadi makan gitu. Apalagi untuk frozen food yang makanan instan ya, yang udah jadi kayak misalnya yang tadi saya sebutin ayam cabai merah gitu, misalnya yang di vakum kemudian di frozen gitu, yang tinggal angetin doang kayak gitu. Itu kan biasanya tanggal expire-nya tuh deket gitu ya, atau sebentar gitu, mungkin cuman sebulan atau cuman 2 bulan aja gitu, atau mungkin ada yang cuma 3 hari atau 1 minggu doang gitu. Nah itu Sobat Gressler harus pinter-pinter dan harus selalu cari tahu mengenai tanggal batas kadaluarsa dari produk frozen food tersebut. Oke, jadi itu ya untuk rekomendasi menu makan sahurnya. Walaupun memang makanan frozen ini tidak se-fresh kalau misalnya kita masak sendiri gitu, tapi kalau misalnya butuh yang cepet untuk makan sahur, apalagi yang terbatas waktu gitu kan, boleh dicoba deh untuk tetap makan sahur tapi dengan memasak menu dengan frozen food dan juga bumbu instan ini. Oke Sobat Gressler, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya terus lancar sampai hari terakhir. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah!